Ya, Assalamualaikum dan salam bola untuk semua. Jadi, sambungan kepada video sebelumnya. Okey, video kali ini saya mau cakap pasal preview antara perlawanan antara Chelsea dengan Real Madrid. Okey, Chelsea dengan Real Madrid. Apa yang saya mau cakap? Yang pertama, macam biasa, line up. Mungkin Chelsea akan turun dengan 3-4-3. Barisan belakang sekali Ariza Balaga, tiga orang centre back, ada Fofana, Koulibaly dengan Cucurella. 4 orang midfield, James, Enzo, Kovacic dengan Ben Chilwell mungkin akan dikekalkan. Dan 3 orang striker di depan, ada Raheem Sterling, Kai Havertz dengan Joe Felix. Jadi untuk line up Chelsea ni, bagi saya, kalau saya jadi sekarang saya tak tahu sekarang siapa yang pegang Chelsea, sama ada dia punya assistant tu atau Frank Lampard semasa diorang menentang Real Madrid minggu depan ni, saya tak tahu. Tapi kalau saya jadi coach kepada Chelsea ni, memang saya akan kekalkan dengan 3-4-3 ya. Sebab macam mana mau cakap ya, Real Madrid, corak permainan Real Madrid itu adalah dengan menyerang. Dan kalau Chelsea bermain dengan dengan corak yang tidak menyerang, dengan corak yang bertahan ataupun corak ya sekadar main standard, ada masa menyerang, ada masa bertahan, seimbang lah, lebih kurang seimbang, rasanya Chelsea akan selesai lah dengan skor yang besar rasanya kalau diorang tidak turun dengan menyerang. Kalau diorang turun dengan 3-4-3, sekurang-kurangnya mereka dapat mengimbangilah pasukan Real Madrid ini dalam perlawanan itu nanti. Maksud saya, kalau diorang turun dengan 3-4-3, kalau Real Madrid menyerang, Chelsea ikut menyerang. Rasanya itu saja jalan kalau Chelsea ini mahu beat Real Madrid untuk melanjutkan perjalanan ke semifinal. Perlawanan dimulakan di Santiago Bernabeu, dan ya, turun dengan 3-4-3 adalah option terbaik untuk Chelsea bagi saya. Sebab kalau mau turun dengan formation yang lain, rasanya tidak relevan lah. Kalau dia orang turun dengan formation yang lain, rasanya di Bernabeu sudah selesai, Chelsea out. Pendapat saya lah, secara terus terang, melainkan diorang turun dengan 3-4-3, seperti melawan Dortmund sebelumnya di round of 16. Okay. Lepas tu sekarang next, line up kepada Real Madrid pula. Line up kepada Real Madrid, ya, klasik Real Madrid, mungkin turun dengan 4-3-3. Belakang sekali keeper Courtois. Defense sebelah kanan ada Carvajal, mungkin akan dikekalkan. 2 orang center back ada Militao dengan Rudiger. Defense sebelah kiri ada Nacho. Tapi kalau saya akan bagi Alaba bermain duluan. Kalau Alaba fit, boleh bermain. Kalau tidak boleh, ya Nacho adalah pilihan yang terbaik juga. Di tengah ada 3 orang midfield, ada Luka Modric, ada Camavinga dengan Toni Kroos. Di depan 3 orang ada Valverde, Karim Benzema dengan Vinicius Junior. Jadi Real Madrid, formation yang bagi saya tiap-tiap tahun formation ini tidak pernah ditukar, dan ini adalah formation terbaik untuk Real Madrid bagi 10 tahun kebelakangan inilah. Bermain dengan 4-3-3, mencari counter. Kalau formation, rasanya Real Madrid tidak berminat. Mereka hanya bermain counter attack saja. Dan perjalanan, saya mau cakap tentang perlawanan itu nanti mungkin position ball itu akan dikuasai oleh Chelsea.
dikuasai oleh Chelsea. Kalau diorang mau main position ball, tapi kalau saya jadi coach Chelsea, saya macam tak akan main position. Real Madrid serang, Chelsea serang. Real Madrid serang, Chelsea serang. Itu sejaklah bagi saya jalan macam mana Chelsea mau lepas ke semifinal. Kalau diorang main slow, leg pertama sudah selesai Chelsea. Bagi saya lah, leg pertama sudah selesai. Mungkin boleh sampai 3-4-0 kalau diorang main slow. Tapi yalah, ada macam mana ya, kalau Chelsea sedarlah cara bertahan yang terbaik itu bagi saya sebenarnya dalam bola sepak ni, cara bertahan yang terbaik itu antara salah satunya adalah dengan cara menyerang. Cara bertahan yang terbaik adalah cara menyerang. Jadi kalau Chelsea bermain dengan slow, pasif, rasanya match pertama sudah selesai, leg pertama sudah selesai. Real Madrid lebih-lebih lagi Santiago Bernabeu duluan, ya peluang untuk Chelsea melancarkan serangan habis-habisan, seranglah habis-habisan. Kalau boleh saya mau tengok Chelsea selesaikan Real Madrid ini di match yang pertama. Kalau boleh turunlah dengan 3-4-3 tadi, turunlah dengan 3-4-3 tambah jumlah numbers. Kalau saya jadi coach Chelsea lah, saya tak akan bagi satu match pun kepada Real Madrid. Ya memang kalau Chelsea main 3-4-3 dan kalau dorang melancarkan serangan terus, peluang untuk mereka tembus itu memang ada. Pasti akan tembus juga, sebab iyalah. Tapi sekurang-kurangnya kalau mereka bermain dengan cara menyerang, mungkin jumlah jaringan itu dapat membantu mereka. Tapi kalau bermain secara pasif, leg pertama sudah selesai Chelsea bagi saya lah. Okey, siapa yang mempunyai peluang untuk meneruskan ataupun siapa yang mempunyai peluang untuk menang di match yang pertama ini dan meneruskan dalam match Chelsea dengan Real Madrid ini, bagi saya yang punya peluang adalah Real Madrid, tapi tidak mudah. Bagi saya lah, Real Madrid mempunyai peluang untuk menang di Bernabeu match pertama, tetapi tidak mudah. Dia menjadi mudah kalau Chelsea bermain pasif, itu saja. Kalau Chelsea bermain pasif dan mengharapkan di Stamford Bridge dorang boleh habiskan Real Madrid, rasanya itu taktikal yang salah lah. Kalau mereka mau habiskan Real Madrid di Stamford Bridge, bagi saya salah. Kalau dorang mau menang dan teruskan perjalanan ke semi, di match yang pertama di Bernabeu kena habis-habisan menyerang. Kalau mereka bertahan, confirm Chelsea out. Kalau dorang bermain pasif, confirm Chelsea out. Bagi saya satu-satunya cara untuk menentang Real Madrid adalah dengan lancarkan serangan habis-habisan, tembus-tembuslah. Real Madrid dapatkan jaringan, dapatkanlah. Chelsea tembuslah. Yang penting diorang serang kalau diorang mau menang. Bagi saya lah, kalau Chelsea mau menang, kena serang, itu saja. Habiskan di Stamford Bridge. Tapi kalau diorang turun macam main EPL baru-baru ni kan, diorang lawan minggu ni, diorang lawan Liverpool last game. Yang sebelum ni last game dengan Liverpool 0-0. Sebab saya tengok game tu Chelsea mau menyerang ndak juga, mau bertahan ndak juga, main pasif, sekadar main macam gitu saja kan. So match tu seri, sepatutnya dorang boleh menang rasanya, sebab Liverpool pun bukan tengah on form sekarang. Dan kalau Chelsea jumpa Real Madrid, dorang bawa mainan macam dorang jumpa Liverpool hari tu, selesai Chelsea. Tapi kalau Chelsea terus menyerang di leg yang pertama, match yang pertama, saya rasa ada peluang. Chelsea ada peluang untuk meneruskan perjalanan ke semifinal. Win rate tetap saya letakkan 55% untuk Real Madrid dan 45% untuk Chelsea di match yang pertama. Tapi itulah saya cakap, itu yang macam yang saya cakap tadi lah.
kalau Chelsea turun dengan 3-4-3 dengan serangan dengan corak bermain yang menyerang terus tanpa memikirkan defense, rasanya itu option yang lebih baik. Tanpa memikirkan defense, hanya memfokuskan kepada serangan, rasanya itu option yang lebih baik untuk Chelsea lah. Itu saja untuk match ni. Skor bagi saya, kalau Chelsea bermain pasif, kalau Chelsea bermain tidak berani keluar untuk menyerang di Santiago Bernabeu, skor mungkin boleh 3-4-0 untuk Real Madrid. Pada pendapat saya lah, Chelsea akan kalah 3-4-0. Tapi kalau Chelsea berani keluar menyerang, mungkin Chelsea akan menang. Ya, mungkin 3-2 atau 2-1 mungkin. Terpulang match itu nanti macam mana Chelsea bermain. Itu saja. Cara semestinya mereka akan bertahan, dan cara yang bertahan bagi saya, cara bertahan yang terbaik itu adalah dengan menyerang. Kalau mereka keluar dengan mereka berani keluar untuk menyerang, saya rasa Chelsea boleh beat Real Madrid di Santiago Bernabeu, dan hanya perlu seri di Stamford Bridge. Dan kalau Chelsea bermain pasif di Bernabeu sudah habis, selesai, tidak perlu tunggu Stamford Bridge, saya rasa lah. So Real Madrid tengah on form sekarang. Okey, setakat itu saja. Terima kasih.